Linda adalah seorang gadis Asia yang digambarkan sosok bertanggung jawab, ramah, dan perhatian. Linda bersama keluarganya tinggal di California. Orang tua Linda berpindah dari Korea ke California pada tahun 1970 untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Linda adalah seorang mahasiswi di Irvine Valley Community College, tetapi berencana pindah ke kampus saudaranya, Cal State Fullerton. 9 November 1995 merupakan hari normal bagi keluarga ini. Masing-masing dari mereka sibuk dengan aktivitasnya. Sunny, ayah Linda, berangkat lebih awal ke kantor pribadinya, yaitu bisnis pelapis furniture. Linda dan Jenny bersiap berangkat kuliah, dan ibu mereka berangkat kerja ke kantor pos. Seusai kuliah, Linda pulang. Dia sempat menelpon ayahnya jam berapa dia hendak pulang. Sunny berjanji pulang dalam waktu 1 jam ke depan, tetapi kemudian menelpon Linda lagi untuk mengatakan bakal pulang telat. Dia mencoba menelpon Linda, tetapi dia tidak mengangkat teleponnya. Sunny pun merasa khawatir kalau Linda tidak mengangkatnya lagi. Sekitar jam 8 malam, Sunny tiba di rumah. Biasanya, Linda menyambut dengan membukakan pintu, tetapi kali ini tidak. Sunny melihat Linda tergeletak di lantai ruang tamu dalam genangan darahnya sendiri. Kaki dan tangannya diikat dan lehernya digorok. Ada seutas tali yang melilit lehernya. Sunny segera menelpon kepolisian Irvine. Sekitar jam 10 malam, Jenny, saudara Linda, pulang. Dia melihat ada mobil polisi, garis polisi, dan ayahnya yang tampak hancur. Polisi meminta agar Jenny memeriksa rumah apakah ada barang-barang yang hilang. Di ruang tamu, Jenny melihat kotak perhiasan ibunya sudah kosong dan jaket Sunny yang biasanya dia pakai untuk menyimpan uang tergeletak di lantai. Tidak ada tanda-tanda masuk paksa. Polisi mengambil tali pengikat leher Linda dengan harapan bisa mendapat DNA pelaku. Keluarga ini pun diinterogasi dan mereka sama sekali tidak mengerti kenapa hal ini menimpa Linda. Dari mereka, polisi tahu kalau Linda memiliki seorang teman kuliah yang dikenal suka bergaul dengan para berandalan. Temannya ini baru berumur 18 tahun tetapi sudah punya bayi dan pacarnya memiliki riwayat kriminal. Polisi langsung mewawancarai sang teman beserta pacarnya. Mereka membantah terlibat dan alibi mereka pun diperiksa. Seminggu setelah kematian Linda, seorang penelpon anonim menyebutkan 4 nama pemuda yang sekolah di daerah Tustin. Tempat bisnis Sunny juga ada di Tustin. Penelpon mengatakan dia melihat keempat pemuda itu pada hari pembunuhan karena mereka tampak beberapa kali melewati depan rumah Sunny. Tetapi ternyata pada hari itu, keempat pemuda ini sedang mengunjungi seorang kerabat. 2 bulan setelah pembunuhan itu, polisi menyelidiki kemungkinan Linda dibunuh oleh anggota geng. Pada tahun 90-an memang terjadi kebangkitan geng-geng Asia di wilayah tersebut. Keluarga-keluarga di sana memang suka menyimpan uang tunai di rumah. Polisi menyelidiki unit geng, sayangnya hasilnya nihil. Kasus Linda menjadi dingin. Keluarga Linda terus menghubungi polisi untuk menanyakan perkembangan kasusnya. Mereka memasang poster dan menawarkan hadiah $20.000 untuk informasi apapun. Pada tahun 2001, ada seorang informan yang mengatakan bahwa teman satu selnya membual tentang pembunuhan Linda. Informan ini memberikan 2 nama, yaitu
Ronald dan Noel. Keduanya dikenal sebagai anggota geng. Mereka menghabiskan waktunya di penjara. Yang membual tentang pembunuhan Linda adalah Noel. Ronald dibebaskan bersyarat pada 2001 setelah menjalani hukuman karena perampokan. Sang informan setuju ketika diminta merekam secara diam-diam baik Ronald maupun Noel. Menurut Ronald, perampokan itu tidak memberikan hasil yang besar dan mereka tidak mendapatkan sebanyak yang mereka bayangkan. Sementara Noel mengatakan saat merampok, dia menjatuhkan kaktus. Dan memang benar, di dalam rumah keluarga Linda ada beberapa kaktus kecil, dan satu kaktus tampak terguling. DNA yang terdapat pada tali yang mengikat Linda cocok dengan DNA Ronald. Pada 2001, Ronald dan Noel didakwa melakukan pembunuhan. Polisi mengetahui kalau Linda dan Ronald sebenarnya kuliah di universitas yang sama, dan Linda bahkan berteman dengan pacar Ronald yang bernama Joan. Ronald juga sudah menyebut-nyebut nama Joan kepada sang informan. Joan berjanji kepada polisi bahwa dia pasti akan memberitahukan segalanya asal dia mendapat kekebalan hukum. Joan mengenal keluarga Linda, dan Joan sendiri merupakan adik perempuan dari teman Jenny, saudara Linda. Joan mengatakan pernah masuk ke rumah Linda, dan dia sempat tahu kalau Suni menyimpan perhiasan di rumah, bahkan menyimpan uang di sekitaran dalam rumah. Pada 9 November, Joan meminjamkan mobilnya kepada Ronald dan Noel. Joan-lah yang menyuruh keduanya supaya merampok keluarga Linda. Pastinya Linda membiarkan Ronald dan Noel masuk rumah karena memang dia mengenal Ronald di kampus. Karena itulah tidak ada tanda masuk paksa. Mereka berdua kemudian mengikat Linda dan memaksa dia menunjukkan di mana tempat penyimpanan uang dan perhiasan. Rupanya mereka mengharapkan temuan yang lebih banyak. Karenanya mereka menyiksa bahkan sampai membunuh Linda. Linda diikat, ditikam di tenggorokan, dan dicekik menggunakan tali. Pada Oktober 2007, Ronald dan Noel sama-sama dinyatakan bersalah atas pembunuhan dengan keadaan khusus berupa perampokan dan penyiksaan. Mereka berdua dijatuhi hukuman mati. Noel meninggal di sel penjaranya pada usia 45 tahun. Linda yang masih sangat muda dan yang sangat mempercayai Joan harus meninggal dengan mengenaskan hanya karena keserakahan.